Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak sekalian, jumpa kembali dan Ustadz Arifin pada pertemuan mata pelajaran fikih kelas 5. Anak-anak sekalian, marilah kita awali kegiatan hari ini dan berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Ikuti yang di rumah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, pertemuan hari ini kita masih melanjutkan pertemuan yang lalu, materi pertemuan yang lalu yakni tentang mandi wajib. Anak-anak sekalian, Ustaz Arifin akan ingatkan kembali bahwa setelah belajar materi ini, materi mandi wajib, setidaknya anak-anak bisa menguasai 4 hal ini. 1. Tahu kapan harus mandi wajib. 2. Tahu syarat mandi wajib itu apa. 3. Mengetahui kewajiban saat mandi wajib. Yang keempat, mampu praktek mandi wajib. Oke anak-anak, Ustaz Arifin akan mulai. Yang pertama adalah kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas 2 hal yang menyebabkan seorang harus mandi wajib. 1 adalah keluarnya air mani untuk laki-laki, sedangkan yang untuk perempuan penyebabnya mandi wajib adalah bisa karena dia haid atau datang bulan, atau karena nifas. Nifas itu kondisi setelah melahirkan. Nah, ada 2 kondisi ini. Nah, pertemuan yang akan hari ini kita akan lanjutkan yang ketiga dan yang keempat. Ada 4 nanti yang menjadi sebab mandi wajib. Itu ada 4 sebab mandi wajib. Yang ketiga kita akan mulai. Sebab yang ketiga seorang harus mandi wajib adalah jika ada seorang yang masuk Islam. Nah, mungkin anak-anak pernah melihat atau menyaksikan, jadi di kampus itu ada orang mu'alaf, orang yang masuk Islam, kemudian disuruh untuk membaca syahadat dibantu oleh salah satu dosen agama Islam. Nah, orang yang masuk Islam ini dikenal dengan mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dikenal dengan mu'alaf. Orang yang pertama kali masuk Islam atau yang baru masuk Islam, maka dia wajib untuk melaksanakan mandi wajib. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam harus melaksanakan mandi wajib. Misalnya ada saudara kita yang umurnya sudah 20 tahun, awalnya beragama Kristen, tetapi di usia ke-25 tahun misalnya dia menjadi orang Islam. Nah, maka orang ini dia harus mandi wajib. Setelah dia selesai dari masa dia beragama non-Islam menjadi agama Islam, maka dia harus mandi wajib. Nah, sebagaimana apa dalilnya? Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya dari Qais bin Asim sesungguhnya ia masuk Islam, maka Nabi menyuruhnya untuk mandi dengan air dan bidara. Nah, jadi Qais, nama sahabatnya adalah Qais bin Asim. Kenapa di sini dengan air dan bidara? Bidara itu salah satu nama tanaman yang digunakan biasanya untuk memandikan jenazah. Nah, tapi bisa juga untuk digunakan mandi misalnya ini sebenarnya untuk membuat warna wangi, untuk membuat badan jadi wangi. Jadi alasan yang ketiga kenapa seorang harus mandi wajib adalah ketika dia awal masuk Islam. Yang keempat adalah kematian. Nah, mungkin anak-anak sekalian pernah menyaksikan di masyarakat ada, yaitu ada saudara atau tetangga yang meninggal dunia. Nah, biasanya orang yang meninggal dunia itu salah satunya kewajibannya adalah dimandikan. Ada 4 syarat, yaitu mulai dari dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, dan yang keempat dikuburkan. Nah, yang kita bahas adalah mandi wajib. Jadi anak-anak perlu ketahui memandikan jenazah, mandinya jenazah itu ketika jenazah dimandikan itu termasuk dalam 4 mandi wajib. Jadi ketika seorang muslim meninggal dunia, maka wajib bagi sebagian kaum muslimin untuk memandikannya. Kecuali satu nih, jadi tidak semua orang yang meninggal itu dimandikan. Ada orang-orang yang meninggal tapi tidak dimandikan.
yaitu para syuhada. Syuhada itu siapa? Orang yang meninggal karena berjuang di jalan Allah. Misalnya kalau dulu para pahlawan yang gugur dalam peperangan, yang mungkin terluka tembak atau terkena bom dan sebagainya, maka dia tidak dimandikan. Jadi orang yang syuhada, berjihad atau pahlawan ini tidak dimandikan ya, tidak dimandikan. Nah, jadi ada 4 hal yang menyebabkan seorang harus mandi wajib. Yang pertemuan yang lalu sudah kita bahas, yang hari ini adalah orang yang masuk Islam dan kematian atau orang yang meninggal itu wajib melakukan mandi wajib. Kalau yang meninggalkan bukan mandi tapi dimandikan karena dia tidak bisa mandi sendiri. Nah, anak-anak sekalian, itu tentang pembahasan sebab yang menyebabkan seorang harus mandi wajib. Ada 4, tolong diingat. Nah, kita akan lanjutkan lagi materinya insyaallah tentang syarat sah. Kalau tadi tentang sebab, kita lanjutkan tentang syarat sah. Jadi kalau kita sudah tahu nih, misalnya yang menyebabkan mandi wajib itu apa saja, ada 4. Misalnya kita memenuhi salah satu kriteria, misalnya yang perempuan sudah haid atau yang laki-laki sudah mengeluarkan air mani karena mimpi basah misalnya, maka kalian harus mandi wajib. Nah, supaya mandi wajibnya sah, itu ada syaratnya. Yang ke-1 adalah niat, ingat-ingat. Yang ke-1 adalah niat, yang kedua adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh. Yang namanya mandi jelas menyiramkan, tapi perlu diingat kalau mandi biasa mungkin ada bagian tubuh kita yang tidak terkena air nggak apa-apa, tapi kalau mandi wajib harus menyiramkan ke seluruh tubuh, nggak boleh ada yang terlewat meskipun cuma 1 kuku saja, tidak boleh. Jadi harus ada niat dan menyiramkan air ke seluruh tubuh. Syarat sahnya kalau mandi wajib niat, maksudnya niat apa? Niat itu adalah keinginan yang kuat di dalam hati untuk melaksanakan mandi agar hadas besar hilang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini ada di Arba'in hadis ke-1. Jadi pentingnya niat tuh di sini. Kalau kita melakukan ibadah harus diawali dengan niat, semua ibadah. Termasuk sholat, puasa, haji dan sebagainya itu harus diawali dengan niat. Termasuk mandi wajib, niatnya tidak usah baca misalnya nawaitul apa atau mau doa apa, tidak, niatnya cukup dalam hati, kemudian kita niat punya keinginan kuat bahwasanya mandi kita itu enggak cuma mandi sembarangan tapi mandi wajib supaya kita menjadi suci kembali atau menghilangkan hadas besar. Jadi niat tidak boleh tertinggal. Yang kedua adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh. Semua bagian tubuh termasuk sela-sela misalnya sela-sela yang ada di tubuh. Kayak ketiak itu yang mungkin sering kurang basah harus wajib dibasahi. Sampai bagian-bagian kecil secara merata seperti rambut, bahkan rambut itu nggak boleh mandi wajib kok cepet-cepet sehingga airnya nggak meresap atau masuk ke dalam kulit kepala. Harus airnya itu sampai ke kulit kepala, semua badan kita terkena air. Nah, jadi ketika kita mandi besar harus semuanya terbasahi. Bahkan Rasulullah sampai bersabda di buku pakai dilihat, di setiap tumbuhnya bulu atau rambut terdapat janabah. Janabah itu tadi hadas besarnya tadi. Maka basuhlah bulu atau rambut dan bersihkan kulit dengan air. Jadi tidak boleh sampai misalnya kuku kita kok tidak basah, kemudian rambut kita kok bagian telinga, dekatnya telinga itu masih kering, nggak boleh. Jadi semuanya harus basah, menyiramkan ke seluruh, berarti semuanya harus basah. Nah, ini syarat sahnya. Kemudian terakhir anak-anak, ini tolong dipahami, terakhir akan kita bahas tentang ini tata cara mandi wajib. Kalau tadi syarat sah ya, syarat sah itu artinya kalau itu dilakukan sudah sah. Tapi tata cara mandi ini yang lebih sempurna. Kalian anak-anak bisa buka di halaman 66. Ini harus bisa semuanya. Suatu saat Ustaz Arifin akan cek urutannya kalau mau mandi wajib itu ngapain aja. Tolong diperhatikan betul. Nah, silakan anak-anak dilihat. Nanti Ustaz Arifin akan berikan kata kunci atau supaya mudah menghafalnya. Mandi wajib supaya kita sempurna, cara yang pertama adalah niat. Tadi sudah dibahas, ini syarat sah. Kalau ini sampai ketinggal nanti jadi nggak sah. Yang kedua adalah mengucapkan
bismillah. Nah, setiap perbuatan baik maka seorang untuk membaca bismillah. Yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan. Nah, ini nggak boleh mandi langsung tiba-tiba langsung gayungnya dibuat untuk nyiram kepala, enggak. Kalau mandi wajib supaya lebih sempurna, ikuti apa yang telah ada di buku. Ini adalah salah satu cara supaya mandi wajibnya sempurna. Yang ketiga mencuci telapak tangan atau membasuh. Yang keempat adalah ini membasuh alat kelamin ya, bukan jorok, bukan ya, tapi anak sekalian ketika sudah melakukan mandi wajib maka sebelum mandi telapak tangannya dicuci dulu. Setelah telapak tangan dicuci, alat kelaminnya baik punya laki-laki maupun perempuan dicuci, tapi dicucinya nggak boleh sembarangan, dicuci dengan tangan kiri. Nah, ada catatan, nyucinya jangan pakai tangan kanan tapi tangan kiri karena itu tempat kotoran. Nah, setelah mencuci telapak tangan, kemudian mencuci kemaluan. Yang kelima adalah wudhu. Loh, kok wudhu dulu Ustaz? Kapan mandinya? Ya ini urutannya. Harus perhatikan betul. Wudhu dengan sempurna. Wudhu sempurna itu gimana? Ya mencuci tangan, ya berkumur, ya mencuci muka, ya membasuh kepala, membasuh tangan, musah telinga, kaki, dan semuanya. Wudhu sampai dengan sempurna, mulai dari mencuci tangan sampai dengan basuh kaki, mata kaki sampai dengan mata kaki. Nah, setelah wudhu dilanjutkan dengan ini mulai mandi, menyiramkan air tapi nggak langsung ke badan. Yang pertama ke kepala dulu, menyiramkan air ke arah kepala. Jadi yang dibasahi pertama adalah kepala sebanyak 3 kali. Jadi ambil gayung, kepalanya agak dingkluk, kemudian siramkan air di atas kepala sebanyak 3 kali. Yang ketujuh adalah mengguyur air ke seluruh anggota tubuh sampai merata. Kalau kepalanya sudah, kemudian ke seluruh tubuh. Tapi sunahnya adalah bagian kanan dulu. Boleh untuk melakukannya dari bagian kanan. Biasanya mulai dari pundak kanan. Kalian ambil gayung berisi air, tuangkan di pundak kanan 3 kali. Kemudian nanti pundak kiri juga 3 kali. Kemudian seluruh tubuh dan pastikan semuanya basah. Jadi memang kita disunahkan yang terakhir adalah mendahulukan anggota kanan. Kemudian tidak boros air, ini juga termasuk. Nggak boleh karena mandi besar harus basah, airnya dibuang-buang, ini juga tidak boleh. Tidak betul ya. Jadi tolong diingat ada 8 tata cara untuk melaksanakan mandi wajib dengan sempurna. Niat, baca bismillah, cuci telapak tangan, mencuci kelamin dengan tangan kiri, wudhu dengan sempurna, menyiram air ke kepala 3 kali seluruh tubuh. Kemudian dahulukan yang kanan, kemudian tidak boleh boros air. Nah, itu anak-anak sekalian materi kita hari ini tentang mandi besar. Anak-anak bisa praktekkan karena anak-anak sudah menjelang puber. Ada yang sudah dan ada yang belum. Anak-anak mulai harus sekarang tanya ke orang tua, kemudian mencari ilmu, boleh tanya ke ustadz atau ustazah tentang masa-masa seperti ini, karena anak jangan sampai karena malu jadi nggak tahu malah keliru nanti sholat kok sampai kita batal mandi besar, nggak boleh. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah pertemuan kita hari ini. Tugasnya anak-anak silahkan dilihat di sini. Tugasnya adalah tulislah rangkuman di buku tulis halaman 67, kemudian kerjakan latihan halaman 67 sampai dengan 68 di buku paket fikih. Kemudian foto dan kirimkan hasilnya ke Ustadz Arifin untuk Ustadz Arifin nilai di hari Sabtu. Nah, sekalian pertemuan kita cukup sampai di sini. Ustadz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.